Pada musim panas tahun 1374, kota Aachen, yang saat itu merupakan bagian penting dari Kekaisaran Romawi Suci di wilayah Jerman, tiba-tiba digemparkan oleh sebuah peristiwa aneh. Ratusan orang dari berbagai kalangan berkerumun di jalan-jalan, lalu mulai menari tanpa henti. Gerakan mereka bukanlah tarian teratur seperti di pesta, melainkan hentakan liar yang tampak seperti orang yang kehilangan kendali atas tubuhnya. Mereka menari berjam-jam, bahkan berhari-hari, hingga tubuh mereka lelah, tetapi seolah tidak bisa berhenti. Beberapa jatuh ke tanah, kejang-kejang, lalu kembali bangkit untuk terus bergerak. Laporan sezaman menyebut bahwa banyak dari mereka menari hingga pingsan, terluka, bahkan ada yang meninggal karena kelelahan atau serangan jantung. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai Dancing Mania atau St. John's Dance, dan Aachen tahun 1374 menjadi salah satu peristiwa besar yang pertama kali terdokumentasi jelas. Dari Aachen, wabah menari itu segera menyebar ke kota-kota sekitarnya di sepanjang sungai Rhine, seperti Cologne, Metz, Strasbourg, hingga ke Flanders. Para saksi sezaman melaporkan bahwa para penari seringkali tampak mengalami halusinasi. Ada yang mengatakan melihat langit terbuka atau merasa tubuh mereka melayang. Musik yang dimainkan oleh musisi setempat, alih-alih menenangkan, justru sering membuat mereka semakin liar bergerak. Beberapa catatan juga menyebut bahwa orang-orang yang terserang kadang berteriak histeris, merobek pakaian mereka, dan berguling di tanah, seakan tubuh mereka dikuasai sesuatu. Warga dan pihak gereja kala itu bingung menghadapi fenomena tersebut. Sebagian percaya bahwa ini adalah hukuman ilahi akibat dosa-dosa manusia. Ada pula yang mengaitkannya dengan kultus atau roh jahat. Para pemimpin gereja berusaha menanganinya dengan doa, prosesi religius, dan mengarahkan para penari untuk menuju kapel Saint Vitus, karena santo ini dikaitkan dengan penyakit saraf dan tarian tidak terkendali. Dari sinilah lahir istilah Saint Vitus Dance. Namun, jika dilihat dari sudut pandang modern, para sejarawan dan ilmuwan mencoba memberikan penjelasan yang lebih rasional. Ada beberapa teori. Psikogenik massal, histeria massal, tekanan sosial, politik, dan ekonomi saat itu sangat berat. Tahun 1374 datang setelah masa paceklik, banjir, dan ketidakstabilan akibat wabah pes yang masih membekas. Trauma kolektif mungkin memicu fenomena histeria kelompok. Keracunan ergotisme, sejenis jamur yang tumbuh pada gandum dan menghasilkan zat halusinogen. Jika roti dari gandum ini dikonsumsi, bisa menyebabkan kejang-kejang, halusinasi, dan gerakan tak terkendali. Gangguan neurologis atau kejiwaan. Sebagian peneliti modern menilai hal ini mungkin merupakan bentuk awal gangguan saraf atau psikosomatis yang menyebar secara kolektif. Apapun penyebabnya, peristiwa di Aachen 1374 menjadi salah satu catatan penting mengenai fenomena wabah menari yang kemudian berulang di berbagai tempat di Eropa, khususnya pada abad pertengahan hingga awal modern. Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat di masa lalu menghadapi sesuatu yang tak dapat mereka jelaskan dengan ilmu pengetahuan, sehingga sering dikaitkan dengan hal-hal supranatural atau religius. Di Aachen sendiri, tarian massal ini berlangsung berbulan-bulan, menimbulkan kepanikan, korban jiwa, serta meninggalkan jejak dalam sejarah Eropa, sebagai salah satu contoh paling awal dari epidemi psikogenik massal yang terdokumentasi. Catatan sejarah tentang Dancing Mania di Aachen tahun 1374 tidak menyebutkan angka pasti berapa orang yang meninggal. Kronik-kronik abad pertengahan memang melaporkan bahwa banyak penari yang pingsan, terluka parah, dan sebagian meninggal karena kelelahan, kejang, atau serangan jantung. Tetapi tidak ada catatan resmi mengenai jumlah korban jiwa. Sejarawan modern menduga jumlahnya tidak kecil. Karena wabah ini berlangsung berbulan-bulan, menyebar ke berbagai kota di sepanjang sungai Rhine, dan melibatkan ratusan hingga ribuan orang. Namun, angka kematian yang konkret tidak pernah dicatat. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe. Terima kasih.